إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke bab yang ke-58. Babun nahyi, babun an-nahyu an sabbir rih, bab larangan terhadap atau larangan mencela angin. Larangan mencela angin. Angin pastinya adalah bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di dalam gerakan-gerakan angin, baik itu anginnya kencang yang bisa jadi menghancurkan atau merobohkan pohon-pohon besar, kemudian setelahnya bisa jadi pohon yang besar itu menimpa rumah seseorang, kendaraan seorang, kemudian binasa, hancur, rusak kendaraannya, ataupun bisa pohon tersebut yang terkena angin jatuh ke rumah seseorang. Sehingga apa yang terjadi, gerakan-gerakan angin itu baik kencang, keras, sepoi-sepoi, panah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini bab yang berkaitan dengan kesempurnaan akidah seseorang, yaitu seseorang untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk tunduk patuhnya terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus tunduk patuh kepada Allah. Dalam bab sebelumnya, perkataan lau ada penentangan terhadap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seseorang mencela angin, yang angin tersebut gerakannya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mencela angin, yang mana angin ini diperintah, maka pada hakikatnya dia telah mencela zat yang telah memerintahkan angin tersebut. Siapa ikhwan? Allah. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tentukan, atau Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah, Allah katakan, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim angin sebagai pemberi kabar gembira yang akan mengabarkan akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai dibawalah oleh angin tersebut
awan-awan yang berat dengan air, Allah Subhanahu wa ta'ala bawa awan yang berat tersebut ke tanah yang sudah kering kerontang. Fa'anzalna bihil ma, kami turunkan kemudian air hujan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus dan menjadikan angin ini bergerak. Bahkan yang berkaitan dengan azab, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Maka ketika kaum 'Ad melihat awan yang jauh hitam menghadap ke lembah-lembah yang mereka tinggal di lembah tersebut, qalu, maka mereka mengatakan apa? Hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah yang akan melewati kita dan menghujani kita. Maka Allah katakan apa? Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Akan tapi yang akan datang kepada mereka adalah apa yang telah mereka minta segerakan, yaitu angin yang di dalamnya ada azab yang sangat pedih. Sehingga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan hitam mendung gelap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat nampak sekali di wajah beliau rasa takut. Kita kan seakan-akan kebal. Ada hujan atau awan gelap, mendung tebal, kita seakan-akan biasa-biasa saja. Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah, begitu melihat mendung tebal, maka beliau menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha paham. Ini Nabi lagi ketakutan, paham. Karena Nabi itu apabila takut kelihatan, senang kelihatan, kemudian lagi marah kelihatan. Sampai baru hujan turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak berseri-seri kemudian mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau apabila melihat awan hitam takut? Maka beliau membawakan ayat ini. Saya takut apabila awan yang tebal ketika menghampiri kita seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kita di hari-hari yang banyak hujan. Pernah enggak terpikir demikian? Tidak pernah. Ada yang buru-buru menyiapkan jas hujan, ada yang makin kencang bawa kendaraan, macam-macam. Tidak terpikir apa yang ada di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka angin yang datang itu membinasakan segala sesuatu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perintah dari Allah. Angin ini tidak bergerak sendiri. Mau sampai kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Sehingga tidak mungkin terjadi angin kencang, angin sepoi-sepoi, angin tenang, ataupun yang terjadi pada angin semuanya kecuali itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika berbagai macam orang terkadang mencela angin ataupun
dengan mengatakan yang berbagai macam tentang angin dengan perkataan-perkataan yang jelek, maka bisa jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketika meyakini bahwasanya angin ini bergerak, semuanya apa yang terjadi pada angin itu benar-benar terjadi atas kehendak angin tersebut, maka ini kesyirikan yang besar. Antum paham nggak dengan omongan teman saya? Paham nggak? Sebagian orang ketika angin lagi kencang mengatakan apa? Alam tidak ramah kepada kita. Pernah dengar seperti itu? Ini adalah bentuk kesyirikan dalam berucap. Semua yang terjadi di alam semesta itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menempelkan kehendak terhadap alam, terhadap angin, maka ini adalah kesyirikan yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang membahas tentang angin, kemudian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur angin, yang menciptakan. Kemudian ketika membahas tentang angin ataupun mencelaknya ataupun memujinya dengan meyakini bahwasanya hal tersebut adalah sebab saja, maka ini pun oleh sebagian para ulama dikatakan sebagai suatu yang haram, dikatakan sebagai syirik kecil. Jadi semua seseorang ketika mendapatkan kemudahan nisbatkan kepada Allah. Ketika mendapatkan kesusahan, kita introspeksi diri kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengkategorikan perkataan seseorang kanatir rihu thayyibah. Sekarang anginnya itu lagi bagus. Dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, akan tetapi ia sandarkan hal tersebut kepada angin, maka beliau mengkategorikan sebagai apa? Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Sehingga beliau menafsirkan perkataan tersebut dalam firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Jadi ketika seorang biasanya mungkin kalau pas ada di laut, ketika jalannya lancar sebagian orang tidak bersyukur kepada Allah. Akan tapi malah mengatakan apa? Kondisi lagi bagus, cuaca lagi bagus. Bahkan sebagian menisbatkan kepada nahkodanya. Nahkodanya luar biasa ini. Membawanya sangat halus. Ini biasanya di mana saja, bukan hanya di kapal, bisa di kendaraan motor, mobil, pesawat, atau kereta. Ada nggak yang demikian? Menisbatkan ini luar biasa sekali pembawaannya. Oleh Imam Abdullah bin Abbas dikategorikan sebagai menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hingga kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kemudahan. Baik yang berkaitan dengan angin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang mengatur apa yang terjadi di alam semesta. Sehingga ketika nahkoda membawakannya dengan bagus, dengan luar biasa, maka kita harus yakin Allah lah yang memberikan kemudahan kepada nahkoda tersebut, kepada pilot tersebut, kepada supir tersebut, dan semuanya. Allah lah yang mengajarkan, Allah lah yang memberikan taufik kepadanya.
Sehingga segala sesuatu yang ada pada diri kita yang sifatnya karunia, kita jadikan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau penulis mencantumkan satu hadis An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tasubbur rih, jangan kalian mencela angin, fa idza raaitum ma takrahun, apabila kalian melihat dan mendapati sesuatu yang tidak kalian suka, faqulu, maka berkatalah dan berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Maka kalian berkatalah, berdoalah ketika melihat sesuatu yang tidak kalian suka dari angin tersebut. Berdoa dengan, ya Allah, kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya, dan kami meminta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang ada di dalam angin tersebut, dan kejelekan apa yang diperintahkan dengannya. Perawi hadis ini adalah Ubay ibn Ka'ab ibn Qais, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Beliau ikut dalam Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah yang pertama yang datang itu 12 orang. Tahun berikutnya musim haji, yang datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Mekah lebih dari 70. Nah, Ubay bin Ka'ab ikut dalam delegasi yang kedua, hadir dengan dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Abu Mundhir ataupun Abu Tufail. Beliau termasuk sahabat yang dikenal dengan bacaan Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Ubay bin Ka'ab ini, seraya mengatakan, wahai Ubay, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quranul Karim kepada engkau. Maka kata Ubay, asammani ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku Allah? Maka kata Nabi, na'am, ya. Wa dzukirtu indahu, dan saya disebut oleh Allah ya Rasul. Na'am. Fadharafat aina, maka air mata Ubay bin Ka'ab pun meleleh, menangis bahagia. Nama dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang unggul dalam membaca Al-Quran, karena beliau menerimanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkata kepada Umar bin Khattab, saya ini menerima Al-Quran langsung dari yang menerimanya dari Jibril alaihi salam. Siapa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika saya terima ini masih belum kering. Nabi terima langsung, Ubay bin Ka'ab mendapatkannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin
supaya mereka menunaikan salat tarawih berjamaah, tidak sendiri-sendiri berjamaah. Maka yang memimpinnya salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Yang satunya siapa? Tamim Ad-Dari, 2 orang. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Dan sholat beliau ini 11 rakaat tarawih, yang menyatakan bahwasanya lebih dari 20, 21, 23 hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih itu adalah 11 rakaat. Oh Ustaz, imamnya 2. Kenapa imamnya 2? Karena para sahabat di zaman Umar radhiyallahu anhu melanggengkan kebiasaan yang dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu ketika sholat tarawih bersama dengan Nabi, dari waktu Isya sampai hampir subuh. Jadi sampai para sahabat mengatakan kami ini takut tidak mendapatkan al-falah, keberuntungan, yakni makan sahur. Dan sehingga ketika dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, imamnya pun 2. Sehingga para sahabat itu ketika sholat seada yang bawa tongkat. Jadi ketika imam baca dia sandaran di tongkat. Allahu Akbar. Dan beliau wafat pada tahun 30 Hijriyah di kota Madinah, dan beliau pun sebagai ahli ilmu di antara para sahabat. Beliau meriwayatkan hadis ini, la tasubbur rih. Janganlah kalian mencela angin. Jangan kalian melaknat, mengutuk angin, jangan. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dan ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mendapati angin tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan kehendak mereka, maka mereka mencela angin tersebut. Dan seperti yang saya ingatkan, mencela angin artinya mencela yang mengatur angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mendapati dirinya mendapatkan kesusahan ketika angin berhembus dengan kencangnya angin, dengan dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, maka hendaknya dia muhasabah, introspeksi diri. Karena tidaklah seseorang mendapatkan kesusahan, tidaklah seorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka kecuali dikarenakan perbuatan dia. Apa yang telah dia lakukan. Sehingga sudah menjadi kewajiban untuk seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa diri kalian dari musibah, maka disebabkan oleh tingkah laku kalian ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi suatu keharusan ketika melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari angin, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencela angin, akan tapi dia celak dirinya sendiri. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan apa yang dia tidak suka dari angin tersebut. Sehingga apa yang menimpanya itu disebabkan oleh perbuatan dia, oleh kemaksiatan dia. Sehingga liyarji'u, Allah katakan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa idza ra'aitum
ma takrahun, apabila kalian mendapati dari angin tersebut sesuatu yang kalian tidak suka, bisa jadi dengan anginnya kencang, anginnya kuat, ataupun takut. Seseorang khawatir apabila angin tersebut membahayakan keselamatannya, keluarganya, ataupun membahayakan apa yang dia miliki. Maka ketika melihat itu semua, hendaknya faqulu, jangan kalian cela. Karena angin ini diatur oleh Allah, kan, tapi hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur angin kemana arahnya dan apa yang terjadi terhadap angin. Hendaklah berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami meminta kepadamu dari kebaikan angin-angin ini. Wa khairi ma fiha, dan dari kebaikan apa yang ada di dalam angin tersebut. Karena mungkin kalau ahli tumbuh-tumbuhan itu tahu, sebagian tumbuh-tumbuhan itu tidaklah berkembang kecuali apabila ada angin yang berhembus. Itu dulu ada di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Iya, dikawinkan ya. Ataupun di kayak cangkok kali ya. Dan sebagian angin Allah Subhanahu wa taala sifati dengan lawaqiha. Angin tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai yang membawa serbuk dari jantan ke betina. Allah katakan wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami kembangkan dengan angin tersebut, maka serbuk-serbuk yang ada di tanaman jantan di betina atau sebaliknya. Saya tidak ngerti. Sebagian orang yang menanam korma, mereka memahami pohon korma itu ada yang jantan, ada yang betina. Kalau kita kan semuanya sama, bisa jadi lihat korma atau yang mirip dengan pohon korma apa? Kelapa mungkin ya, kelapa sawit gitu kan. Mungkin kita ngelihatnya sama saja. Tapi kalau ahlinya yang melihat, maka mereka bisa melihat atau membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Wa khairi ma umirat bihi, dan kami meminta kepadamu ya Allah dari kebaikan yang diperintahkan angin tersebut dengannya. Seperti misalnya pergerakan-pergerakan awan itu diarahkannya kemana, maka itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bagian terkena curah hujan, bagian yang lain yang bersebelahan dengan jarak yang dekat rintik-rintik saja, di sebelahnya lagi tidak hujan, kering kelontang. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh satu dengan yang lain, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu untuk berubah arah angin, tidak ada yang mampu. Mau secanggih apapun seseorang memiliki alat, mau sepinter apapun, sehebat apapun penelitinya, tidak ada yang mampu untuk merubah arah angin. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu bika, dan kami meminta perlindungan kepada Engkau, min syarri hadhihi rih, dari kejelekan yang dibawa oleh angin ini. Bisa jadi dengan dampak dari angin tersebut, seperti pohon tumbang, ataupun bisa jadi tanaman-tanaman pertanian hancur terbawa oleh angin, ataupun bisa jadi juga rumah-rumah hancur dengan angin. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa syarri ma fiha, dan kita meminta perlindungan dari kejelekan apa yang dibawa oleh angin. Terkadang angin membawa sesuatu yang mudarat. Saya pernah singgah di beberapa tempat. Begitu sampai di situ, saya mendapati seperti saya itu berada di tempat sampah. Padahal itu perumahan. Jadi satu wilayah ini baunya itu bau yang sangat menyengat. Jadi seperti dalam sampah. Karena angin yang melewati sampah tersebut membawa bau yang menyengat ke arah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bau yang demikian. Ataupun yang dibawa oleh angin bisa jadi kotoran-kotoran, debu. Bisa juga penyakit ataupun wabah. Sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada angin. Bukan juga dengan mencela angin, tidak. Wa syarri ma umirat bihi, dan kita pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang angin tersebut diperintahkan. Seperti bisa jadi angin tersebut diperintahkan untuk membinasakan, untuk mengazab, seperti yang tadi saya sebutkan dalam kisah yang terjadi pada kaum 'Ad. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat angin keras berputar-putar di hadapan kita takut. Sebagian orang malah sekarang ambil HP, di video. Padahal yang paling utama apa? Berdoa. Ini kita harus hafal. Harus dihafal. Karena Rasulullah tidaklah melarang sesuatu kecuali diiringkan dengan diperintahkan di dalamnya kebaikan. Dan yang mengatur angin ini Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan angin ini tidak bergerak liar, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan anginnya diteriakin, jangan kemari. Atau dibilang pahit. Di sini nggak ada apa-apa. Angin semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana tauhid seseorang. Melihat sesuatu yang ia tidak suka dari angin, maka bermunajat kepada Allah dengan berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada beberapa pelajaran. Dibawakan dalam kitab ini ada 4 pelajaran. Al-ula an-nahyu an sabbir rih. Larangan untuk mencela angin, dan ini haram. Semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya larangan tersebut artinya maknanya adalah haram. Sebaliknya, semua yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya perintah tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mencela angin, saya ulang-ulang supaya ingat, maka pada hakikatnya dia mencela yang telah menciptakan angin, yang telah mengatur angin ini arahnya mau kemana dan apa yang terjadi terhadap angin. Atsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-irsyadu ila al-kalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrah. Petunjuk untuk seseorang berkata dengan perkataan yang bermanfaat apabila orang tersebut melihat sesuatu yang dia tidak
tidak suka. Karena ketika seorang melihat sesuatu yang tidak dia suka, maka pasti dia akan berkata. Perkataan ini pasti ada yang baik dan pasti ada yang tidak baik. Sehingga supaya lisan kita itu sibuk dengan kebaikan, tidak dengan mencela, tidak dengan mengutuk, tidak dengan melaknat angin tersebut, maka oleh Nabi SAW diperintahkan dengan berdoa dengan doa ini. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga. Al-irsyadu ala annaha ma'murah. Petunjuk bahwasanya angin tersebut atau dalil bahwasanya angin tersebut, semua angin yang ada di alam semesta ini semuanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkataan Nabi ma'umira bihi, apa yang telah diperintahkan. Pelajaran yang keempat, annaha qad tu'maru bi khair wa qad tu'maru bi syarr. Bahwasanya angin terkadang diperintahkan dengan kebaikan dan terkadang diperintahkan dengan kejelekan. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menjabarkan tentang kebaikan dan tentang kejelekan, menunjukkan angin membawa kejelekan dan membawa kebaikan. Yang penting kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengada dirinya tertimpa dengan apa yang dia lihat dari angin tersebut, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasil, kata beliau, annahu yajibu 'alal insan an la ya'tarida 'ala qada'illahi wa qadarihi. Wajib bagi seseorang untuk tidak menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Wa an la yasubbahu, dan tidak mencela ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna mustasliman li amrihil kauni kama yajibu an yakuna mustasliman li amrihi syar'i. Hendaknya dia tunduk patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dalam pengaturan alam semesta, sebagaimana dia wajib untuk tunduk patuh terhadap perkara-perkara yang sifatnya syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, li'anna hadhil makhluqat la tamliku an taf'ala syai'an illa bi amrillah. Karena makhluk-makhluk ini tidaklah memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan bab yang baru. Babnya apa? Bab husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.